Oke, untuk mempelajari pelajaran kita hari ini, bisa dilihat gambarnya. Ada apa saja hewannya, kemudian adakah selain hewan di sini makhluk hidupnya? Kalian deskripsikan terlebih dahulu, karena di slide selanjutnya kita akan masuk ke jawabannya. Tumbuhan, plantae, yang kedua adalah hewan yang kita lihat tadi, mamalia. Yang ketiga yang bisa terbang, burung atau aves. Maka dari itu, kita masuk ke judul pembelajaran kita hari ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup dengan saya, Ratnasari Irsad Damayanti. Tujuan klasifikasinya adalah untuk mempermudah pengenalan makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup, di mana orang pertama yang mempelajari klasifikasi dan disebut juga sebagai bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Ini gambarnya ya, dari Carolus Linnaeus. Macam-macam klasifikasi. Pertama adalah klasifikasi alami, di mana kita tahu bahwa alami itu animal, hewan, dan plantae adalah tumbuhan. Jadi biasanya kita tahunya cuma dua, hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah artifisial, yang buatan. Di sini dibuatlah oleh Carolus Linnaeus berdasarkan klasifikasi nomenklatur binomial, di mana menggunakan dua sistem nama. Contohnya apa? Kita manusia, Homo sapiens, terdiri dari dua sistem nama, yaitu Homo untuk genus dan sapiens, dan Homo sapiens untuk spesies. Ya, di sini Homo sapiens terdiri dari dua. Yang ini itu adalah genus, dan jika ada dua, kalian menemukan dua kata, berarti dia adalah spesies. Kata yang pertama ini menunjukkan genus, jika ada dua kata berarti dia menunjukkan spesies. Kalau di belakangnya ada tulisan lagi, berarti itu menunjukkan nama penemunya. Kemudian di sini ada klasifikasi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia atau animal. Ada klasifikasi dengan 3 kingdom, yaitu Fungi, Plantae, dan Oke, kita masuk ke tingkatan takson. Sebelum itu, kamu harus tahu bahwa taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Maka, tingkatan taksonnya, kita menggolongkan makhluk hidup berdasarkan 3 area, yaitu Latin, bahasa Latin, Inggris, dan Indonesia. Umumnya kalau biologi dia menggunakan bahasa Latin. Bahasa Latin yang pertama adalah regnum, kemudian Inggrisnya kingdom, dan Indonesianya adalah kerajaan. Di sini ada dua, ada phylum, ada divisio. Phylum itu untuk hewan, dan divisio itu untuk tumbuhan. Jadi kalau kamu menemukannya adalah tanaman, ya berarti dia masuknya ke dalam divisio. Jika kamu menemukannya adalah jangkrik dan sebagainya, hewan, maka masuknya ke dalam phylum. Selanjutnya habis regnum, phylum atau division, kemudian ada klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Begitu juga bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya ada ya. Kemudian di sini kalian bisa melihat tanda panah. Makin ke atas, jadi kalau dibilang urutannya, urutkan dari makin sedikitnya yang memiliki persamaan. Kalau dibilang pada pertanyaannya adalah urutkan dari tingkatan takson yang memiliki persamaan paling sedikit. Maka kamu mulainya dari regnum, kemudian ke phylum atau divisio, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Tapi kalau dimintanya adalah urutkan dari tingkatan takson yang memiliki paling banyak persamaan, maka kamu urutkannya dari mulai jenis atau spesies, kemudian genus, famili, ordo atau bangsa, klasis atau kelas, phylum atau divisi, kemudian ke kerajaan. Mengerti ya? Jadi kalau dibilang dari yang paling dikit, tingkat taksonnya dari yang makin sedikit memiliki persamaan, maka kamu mulainya dari regnum. Tapi kalau dibilang
makin banyak memiliki persamaan, berarti mulainya dari jenis. Karena makin ke bawah dia makin banyak persamaannya, sehingga makin sedikit jumlahnya. Begitu juga kalau ada pertanyaan dari tingkatan takson yang memiliki jumlah terbanyak, baru kamu mulainya dari regnum ke spesies. Kalau dibilang makin banyak persamaan, maka kita mulai dari spesies ke kerajaan atau dari spesies ke regnum. Ya, hati-hati dalam menjawab. Kalau dia bilang persamaan, makin banyak persamaan atau variasi, berarti kita mulai dari urutan makin banyak persamaan atau variasi adalah dari jenis, marga, suku, bangsa, kelas, filum atau divisi ke kerajaan. Jadi itu urutannya. Kalau jumlahnya baru dari regnum atau dari kerajaan, filum atau divisi, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Jadi bedakan antara jumlah makhluk hidup dengan makin banyaknya yang memiliki variasi. Selanjutnya adalah taksonomi tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Di sini kalian bisa lihat tadi yang saya bilang, jumlahnya semakin ke atas semakin banyak. Maka di kingdom, jumlah makhluk hidupnya sangat banyak. Ini hanya sebagian ya. Jumlah makhluk hidupnya banyak. Dan makin ke bawah makin dikit. Tapi variasinya semakin tinggi. Artinya apa? Semakin ke bawah, kesamaan antara makhluk hidup satu dengan lainnya semakin besar atau semakin terlihat di sini. Nah, contohnya ini. Serigala ini ada sampai tingkat di Canidae, tapi begitu sampai sini ini anjing semua, Canis. Jadi serigala cuma sampai di Canidae saja. Selanjutnya tidak ke Canis. Begitu pula kucing dan harimau. Dia hanya masuk ke ordo atau bangsanya Carnivora, tapi tidak masuk ke dalam familinya Canidae. Jadi berbeda ya. Maka tingkat takson tadi, dia menggolongkan, pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu dari makhluk hidup tersebut. Nah, di sini klasifikasi berdasarkan 5 spesies. Kita mulai dari yang pertama adalah manusia, kita sendiri, di mana dia kingdomnya adalah Animalia. Filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Mamalia, ordonya adalah Primata, familinya ada Hominidae, dan genusnya adalah Homo, sedangkan spesiesnya adalah Homo sapiens. Di sini Homo itu sama, bukannya kalian ngomongin yang lain ya. Homo sapiens di sini adalah manusia. Kemudian singa itu Animalia, filumnya Chordata, Mamalia, kelasnya, kemudian ordonya adalah Carnivora, familinya Felidae, kemudian genusnya Panthera, dan spesiesnya adalah Panthera leo. Selanjutnya adalah burung merpati, di mana tetap sama, Animalia hanya berbeda di kelasnya yaitu Aves, dan ordonya Columbiformes. Hampir semua rata-rata burung dia ada kata formes belakangnya. Gak semua ya, tapi hampir rata-rata dia menggunakan formes belakangnya. Begitu juga sirsak. Di sini di sirsak ada bagian divisio. Ingat, kalau filum itu hewan, kalau dia tumbuhan, divisio. Maka kingdomnya adalah Plantae, divisionya adalah Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kemudian masuk ke kelasnya adalah Dicotyledone. Nah, untuk tumbuhan, biasanya mereka belakangnya ada kata pita. Ada kata pita. Umumnya ya, ada kata pita untuk tumbuhan, dikhususkan untuk tumbuhan. Kemudian masuk ke ordonya, yaitu Ranunculales. Kemudian kata ales juga suka ada. Ini penambahan kata ales. Kemudian familinya adalah Annonaceae. Kemudian genusnya Annona.
dan spesiesnya ada Annona muricata. Untuk padi, dia kingdomnya Plantae, divisionya adalah Spermatophyta, kelasnya Monocotyledone. Padi termasuk dalam tumbuhan berkeping satu, sehingga masuk ke dalam monokotil, berkeping satu. Sedangkan sirsak berkeping dua, jadi masuk ke dalam dikotil. Kemudian ordonya atau bangsanya Poales, kemudian familinya Poaceae, genusnya Oryza, dan spesiesnya Oryza sativa. Oh, ada L-nya Bu di belakang, tadi saya bilang. L di belakang ini adalah menunjukkan nama penemunya atau inisial dari penemu. Oke, kita masuk ke pembagian 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Protista, yang kedua adalah kingdom Monera, yang ketiga adalah kingdom Fungi, keempat adalah Plantae, dan yang kelima adalah animals. Untuk Protista di sini dibedakan menjadi protozoa dan alga, Monera bakteria, kemudian kingdom fungi ada mushroom, yes, dan mold, di mana mushroom ini yang jamur yang kalian tahu ya, ragi, kemudian yang ketiga mold ini yang biasanya kalau kamu lihat yang menempel di beberapa tempat, jamur kulit. Kalau kamu pernah lihat jamur kulit, dalam artian kita bilang panu ya. Nah, seperti itu. Itu yang menempel. Jadi susah dilihat, tapi sebenarnya ada jamurnya. Kemudian di Plantae ada yang bentuknya dikotil, ada yang monokotil, kemudian ada yang paku dan lumut. Sedangkan kingdom animals ada yang serangga, squid. Kalau dengar kata squid, saya ingat sama Squidward. Ya, squid di sini cumi-cumi, kemudian kuda, di mana dia termasuk mammals. Kemudian ada cacing dan terakhir spong. Spong ini juga sama ya, ingat sama SpongeBob. Oke, kita masuk yang tadi ya, pembagiannya 5 kingdom. Kalau protista itu masuk ke EU. Jadi yang prokariotik atau tidak memiliki membran inti hanya Monera. Jadi yang tidak memiliki membran inti sel yaitu hanya Monera. Pertama yaitu, oke, kita masuk ke kingdom Monera atau kerajaan Monera. Monera adalah organisme bersel satu yang uniseluler yang memiliki struktur tubuh sangat sederhana. Anggota ini tidak memiliki membran inti yang melindungi intinya atau yang melindungi nukleus, bersifat prokariotik. Contohnya adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Ini gambarnya ya. Kita masuk ke ciri-ciri bakteri. Yang pertama, struktur selnya masih sederhana, terdiri dari satu sel, umumnya tidak berklorofil, yaitu zat hijau daun, pigmen hijau daun. Jika dia berklorofil, maka bersifat autotrof. Jika tidak berklorofil, maka sifatnya heterotrof, yaitu organisme yang sumber makanannya tergantung pada makhluk lain karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Berkembang biak dengan cara membelah diri dan konjugasi. Pembelahan diri ini dibagi dua, ada membelah biner, ada membelah secara fragmentasi. Kalau membelah biner, berarti dari satu individu menjadi dua individu yang sama besar ukurannya. Kalau membelah secara fragmentasi, dari satu individu menjadi beberapa individu, biasanya 3 individu, yang ukurannya tidak sama besar. Dan kalau konjugasi adalah peristiwa transfer bahan genetik, karena ini bakteri, maka bahan genetiknya berupa plasmid dari satu individu kepada individu lainnya. Mekanisme pertukaran bahan genetik ini terjadi pada bakteri dan beberapa protozoa, jadi termasuk ke protista nantinya ya. Ingat, konjugasi adalah peristiwa transfer bahan genetik.
Tempat hidupnya di tanah, air, dasar laut, dan lain-lain. Dinding sel umumnya dibungkus dengan lapisan lendir dengan ketebalan yang berbeda-beda. Ini adalah dengan cara konjugasi. Jadi, ada dua individu atau dua bakteri, kemudian dia memberikan semacam pili, yaitu kayak pipa kecil, ukurannya bukan pipa ya, jadi sangat mikro, dan itu sebagai jembatannya, lalu dia mengirimkan materi genetiknya dari plasmidnya. Mengirimkan materi genetiknya, kemudian setelah dikirimkan materi genetiknya, kemudian dia lepas. Jadi pengiriman materi genetik saja, pembelahan berkembang biaknya. Ya, ini adalah merupakan bentuk-bentuk dari bakteri. Ada yang kalau satu bentuknya kopus, kalau dua diplococcus, kemudian kalau dia banyak, bisa di sini Streptococcus, kemudian kalau lebih banyak lagi seperti ini Staphylococcus. Lalu di sini ada Vibrios. Vibrios itu yang bentuknya kayak koma. Bentuk bakterinya seperti koma. Kemudian ada yang Bacillus. Kalau basil berarti bentuknya seperti batang. Bisa dilihat di sini. Ada yang Aspergillus, ada juga yang bakteri flagel. Nah, kalau bakteri flagel, nah maka di sini banyak banget berbulu cambuk. Flagel itu berbulu cambuk. Jadi sepanjang area dari bakteri tersebut ada alat geraknya berupa semacam, kita lanjut ke Cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Di sini tumbuhnya terdiri dari sama ya, hampir semuanya sama, hanya yang berbeda adalah di bagian berkembang biak dengan spora. Jadi dia ada sporanya. Berkembang biaknya pertama adalah dengan spora, yang kedua dia mempunyai klorofil sehingga sifatnya adalah autotrof. Oke, di sini contohnya. Pertama adalah Noctox spesies, kemudian ada Baena azole di mana dia bersimbiosis dengan Azolla pinnata dari Pteridophyta. Jadi kalau dia moneranya adalah Anabaena azole, sedangkan Pteridophyta dari tumbuhannya Azolla pinnata. Jadi jangan sampai ketuker ya. Dapat mengubah nitrogen bebas menjadi senyawa anorganik. Biasanya digunakan oleh para petani agar subur tanamannya. Gleocapsa sama terakhir spirulina, Spirogyra. Nah, ini biasanya mengandung kadar protein tinggi. Protein bersel satu ini sangat bagus buat dikonsumsi. Kalian juga pasti ya, untuk beberapa wanita ada yang tahu tentang spirulina ya. Masker spirulina dan sebagainya. Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama adalah Anabaena yang tadi bersimbiosis dengan Azolla pinnata. Kemudian yang kedua adalah Gleocapsa, yang ketiga Noctox, kemudian yang keempat adalah D. Nah, ini tanamannya ya. Ini Azolla pinnatanya. Kemudian ini adalah spirulina. Ini spirulina bentuknya kayak spiral. Kemudian yang Anabaena Flasaque, di sini ada Microcystis. Nah, ini lebih kecil lagi. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri protista. Pertama adalah eukariot, kemudian respirasinya aerob, berarti dia kalau aerob membutuhkan oksigen, anaerob tidak memerlukan oksigen. Jadi karena protista memerlukan oksigen. Kemudian dia bersifat uniseluler, bersel satu, reproduksinya bisa aseksual, bisa seksual. Kemudian hidupnya bebas ya, bersimbiosis dengan hewan lainnya. Kebanyakan di laut dan air. Di ini sih kalian bisa melihat di sini protozoa mirip hewan. Dibagi menjadi 4 kelas utama, di mana 4 kelas utama ini adalah Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Protozoa. Rhizopoda berarti berkaki semu. Ciliata memiliki silia. Silia ini yang kecil-kecil ini nih.
Flagel ini lebih tebal, ciliata ini, nah, rambut-rambut halus. Flagellata ini sebenarnya kalau diperbesar harusnya lebih kelihatan kayak euglena gini. Nah, flagellata bulu cambuk, jadi seharusnya dia lebih kelihatan luas ya. Karena dia bulu cambuk. Dan sporozoa ini tidak memiliki kaki sama sekali. Kalau rhizopoda kan tadi adalah berkaki semu, kalau ini nggak punya. Nggak punya alat untuk semacam alat bergerak. Kita masuk ke ciri umum dari kingdom fungi atau jamur. Pertama adalah eukariot, di mana memiliki membran inti sel. Yang kedua adalah umumnya multiseluler, ada juga yang uniseluler. Multiseluler tadi adalah memiliki banyak sel, dan uniseluler hanya memiliki satu sel. Reproduksinya dengan spora, kemudian tubuhnya ada benang-benang yang disebut dengan hifa, kumpulannya miselium, dan ada pula miselium yang berkembang membentuk tubuh buah. Jadi ada dua jenis, ada miselium yang berkembang menjadi hifa, ada yang berkembang menjadi tubuh dari buahnya, tubuh buah. Habitatnya di tempat fungi. Ini adalah dari filum fungi sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini yang biasa kalian konsumsi, kalian makan. Mulai dari jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing, dan sebagainya. Dimana di sini adalah jamur yang sering kalian temui. Kemudian termasuk dalam multiseluler. Yang selanjutnya adalah Axomycota, di mana axo ini adalah ragi, di mana ragi terdapat multiseluler, tapi juga ada yang uni ya. Jadi dia ragi di sini uniseluler, tetapi sebagian besar anggotanya adalah multiseluler. Yang pertama adalah Critids, kemudian yang kedua adalah Zygomycota, yang ketiga adalah Basidiomycota, yang keempat adalah Oke, di sini adalah contoh dari taksonominya. Klasifikasinya ada dua. Ada Lentinula edodes, kemudian yang kedua adalah Amanita muscaria. Yang biasanya kalian makan, ada yang dari raginya Volpariella corvaceae, itu juga sering kalian makan ya, karena dia termasuk dalam jamur-jamur. Kita masuk ke struktur jamur. Yang pertama tadi sih ada yang bentuknya itu seperti hifa. Ini jamur tempe dan jamur merang. Jamur merang atau tiram yang kalian lihat. Yang pertama adalah, nah, di sini kalian bisa di sini adalah sporniofor, di mana ini adalah kotak spora. Kotak spora ini kalau dia pecah, dia akan mengeluarkan spora-spora yang kecil-kecil ini. Contohnya apa? Kalau kalian pernah makan tempe, dibiarkan begitu lama, kemudian warna tempe yang tadinya warna putih, itu hifanya, yang tadinya warna putih, itu masih miselium tuh, kumpulan dari hifa. Hifanya udah banyak, jadi miselium, warna putih tadi. Kemudian miselium tadi akan membentuk sporangiofor. Sehingga warna tempe kalau sudah jamurnya banyak akan warna coklat tua. Atau kayak oncom mungkin yang kalian lihat. Nah, oncom itu termasuk yang sporangiofornya udah ada sporanya. Kalau oncom ya, tapi berbeda dengan tempe. Nah, kalau tempe kan warnanya hijau ke hitam-hitaman. Karena itu sporangiofornya sudah, kalau udah banyak sporangiofornya jadi mulai tuh kelihatan. Ada warna hitam-hitamnya, termasuk pada roti. Karena dia dari ragi juga, dari jamur. Kemudian yang kedua ada jamur merang. Di sini jamur merang kalau kalian beli di pasar akan lihat ada jamur merang, ada jamur tiram, ada jamur kancing. Dan itu bentuknya sama. Ada bagian tudungnya yang seperti ini. Kemudian ada kulit tudungnya juga ada. Kemudian ada bagian bilahnya. Di sini ada bagian cincinnya. Lebih kelihatan kalau dia jamur tiram ya, kelihatan jelas banget.
Kemudian di sini ada cawannya. Di sini ada akar semu. Jadi seperti akar pada umumnya, tapi sebenarnya dia. Nah, kita akan membahas selanjutnya adalah tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Di mana Kingdom Plantae, sedikit informasi untuk kalian. Kingdom Plantae nanti ada 5. Nanti akan dipisahkan menjadi 2 dulu. Kemudian dipisahkan lagi menjadi 5. Kemudian yang kedua adalah Animalia, di mana Animalia dibedakannya hanya 2, tapi nanti jadi banyak. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.